Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yeremia pasalnya ke-30 ayat 12 sampai 17. Sungguh beginilah firman Tuhan. Sangat parah cederamu, lukamu tidak tersembuhkan. Tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk borokmu, tidak ada kesembuhan bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau. Mereka tidak mempedulikan engkau lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis. Karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena lukamu? Karena deritamu tak terobati? Karena kesalahanmu banyak dan dosamu berjumlah besar, aku telah melakukan semuanya ini padamu. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan ditelan, dan semua lawanmu akan diangkut sebagai tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjara engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sesungguhnya, aku akan memberikan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab engkau telah disebut yang terbuang, Sion yang tidak dipedulikan seorang pun. Salah satu kecenderungan yang muncul pada diri manusia adalah kesediaan untuk menyadari kesalahannya, jikalau ia sudah merasa tidak punya kesempatan atau daya untuk membela dirinya. Biasanya di tengah kondisi yang terpojok seperti itulah, seorang manusia akan lebih mudah untuk mengakui kesalahan dan bersedia untuk berubah. Namun, ia cenderung lebih berkeras hati dan bertindak sesuka hati selama merasa punya kesempatan serta kemampuan untuk bertindak. Kecenderungan ini pun muncul sebagai hasil dari ketidakmampuan diri manusia agar terhindar dari kepongahan. Kepongahan pun menjadi salah satu hambatan besar bagi proses pertumbuhan iman. Seseorang yang sudah dikuasai oleh kepongahan cenderung sulit untuk mendengarkan bimbingan yang tidak sesuai dengan kehendaknya, meskipun bimbingan itu berasal dari firman Tuhan. Kepongahan itu pula yang membuat manusia mengambil keputusan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan tidak jarang, seseorang mampu bertindak melawan Tuhan dengan kesadaran penuh. Kondisi inilah yang terjadi pada diri umat Israel ribuan tahun yang lalu, yakni pada saat mereka lebih memilih untuk menggantungkan harapan kepada bangsa-bangsa lain yang mereka anggap kuat. Mereka dengan penuh kesadaran telah memilih untuk berpaling dari Tuhan. Namun pada akhirnya, yakni pada saat mereka telah terpojok oleh situasi hidup, umat Israel pun tersadarkan bahwa satu-satunya sumber pengharapan dan pertolongan hanyalah Tuhan. Bahkan pada masa itulah mereka tersadarkan bahwa Tuhan adalah satu-satunya pihak yang peduli kepada mereka dengan kebulatan kasih-Nya yang tulus. Sahabat Alkitab, kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat kita respons dengan sebuah komitmen untuk terus berupaya membangun sikap hidup beriman yang bertanggung jawab sebagai umat Tuhan. Kita perlu mawas diri agar tidak gegabah mengambil keputusan, termasuk agar tidak membangun sikap hidup yang justru bertentangan dengan Tuhan. Kita perlu memiliki kerendahan hati dan kepekaan iman bahwa Tuhanlah Sang Pemelihara yang sejati. Marilah kita berdoa. Tuhan, salah satu kelemahan kami sebagai manusia adalah mengendalikan ego kami. Tidak jarang tak sadar maupun tidak sadar, kami justru bersikap angkuh di hadapan Tuhan. Kami menjadi pongah. Kami merasa kami mampu. Kami bertindak, bahkan dengan sadar kami melawan kehendak dan bimbingan Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk dengar rendah hati menyadari bahwa hanya Engkaulah yang bersedia untuk selalu memperhatikan kami. Engkaulah satu-satunya yang mempedulikan kami, dan hanya kepadamu-lah harapan dan pertolongan itu dapat terwujud. Tolong kami Tuhan untuk menjadi umat-Mu yang setia, yang hanya mengarahkan perhatian dan iman kami kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.